Ayo dong, cepat. Jangan lama-lama. Ibu harus cepat-cepat pulang. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal, dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ani di usianya yang menginjak 45 tahun, masih memanjarkan pesona yang kuat. Wajahnya cantik dan bentuk tubuhnya tetap terawat. Bagi sebagian orang, usia ini adalah fase stabil. Tetapi bagi Ani, ini adalah awal dari apa yang sering disebut puber kedua. Sebuah kebutuhan mendesak akan perhatian dan validasi yang belakangan ini terasa begitu kering. Perhatian itu seharusnya ia dapatkan dari suaminya. Namun entah sejak kapan kehangatan itu mulai pudar. Suaminya memang tetap ada secara fisik, tapi sikapnya belakangan ini terasa begitu acuh. Seolah-olah Ani adalah bagian furniture yang sudah lama ada dan tidak perlu diperhatikan lagi. Komunikasi mereka hanya seputar tagihan, kebutuhan anak, atau pertanyaan rutin tanpa ada kedalaman emosional. Kekosongan itulah yang perlahan mendorong Ani untuk mencari secercah perhatian, mencari mata yang bersinar saat melihatnya, mencari telinga yang benar-benar mendengar keluh kesahnya. Ia mulai membiarkan dirinya mencari validasi dari lelaki lain, walau hanya sekedar tatapan atau pujian basa-basi. Ini bukan tentang niat selingkuh, melainkan tentang usaha sederhana untuk merasa dihargai dan diinginkan kembali. Sore itu, Ani baru saja pulang dari warung. Ia berjalan kaki, menyusuri jalanan kompleks yang tidak terlalu ramai. Pikirannya kosong, memikirkan rencana makan malam dan perasaan hampa yang sudah akrab menyelimuti hari-harinya. Tiba-tiba, tanpa ia duga, kakinya salah menapak. Ia merasakan sengatan tajam di pergelangan kaki kanannya. Aduh, rintinya tertahan sambil mencoba menahan beban. Tapi sudah terlambat, tubuhnya oleng dan ia terjatuh ke pinggir jalan. Rasa sakit itu menjalar dengan cepat, membuat Ani kesulitan untuk berdiri tegak. Ia mencoba menopang tubuhnya pada dinding pagar terdekat. Wajahnya meringis menahan sakit. Namun tidak ada siapapun di sekitarnya. Tepat pada saat itulah kebetulan yang akan mengubah alur hidupnya terjadi. Seorang pria muda bernama Saldi, yang tinggal di salah satu kontrakan tidak jauh dari tempat Ani jatuh, sedang berjalan menuju pintu kontrakannya. Saldi adalah tipikal pemuda cekatan dan memiliki empati. Mendengar rintihan pelan itu, ia langsung menoleh. Dilihatnya seorang wanita dewasa. Ibu Ani sedang terduduk di pinggir jalan dengan ekspresi kesakitan yang jelas. Saldi tidak berpikir panjang. Prinsip pertolongan pertama langsung mengambil alih. Ia segera menghampiri Ani. "Ibu, ada apa ibu? Kenapa?" tanya Saldi dengan nada khawatir yang tulus. Ani mendongak sedikit terkejut dengan kehadiran Saldi. "Aduh, kaki saya nak, sepertinya kesleo. Sakit sekali," jawab Ani berusaha tersenyum walau wajahnya pucat. Saldi segera melihat pergelangan kaki Ani yang mulai membengkak tipis. "Jangan coba berdiri dulu ibu, mari saya bantu. Kontrakan saya dekat ini, biar saya bawa ke sana untuk pertolongan pertama. Paling tidak dikompres dulu," usul Saldi tanpa ragu sedikit pun. Saldi lalu dengan hati-hati menopang tubuh Ani, memastikan kakinya tidak menapak lebih jauh. Ani yang merasa terlalu sakit untuk menolak, hanya bisa mengangguk dan membiarkan Saldi menuntunnya, atau lebih tepatnya menopang hampir seluruh beban tubuhnya. Perjalanan singkat menuju kontrakan Saldi terasa panjang bagi Ani. Saat Ani duduk di kursi yang salodorkan, ia melihat sekeliling. Kontrakan Saldi sederhana, tapi bersih dan rapi. Saldi langsung bergegas mengambil handuk kecil, baskom, dan beberapa balok es dari kulkasnya. Ani memperhatikan gerak-gerik Saldi. Di tengah rasa sakit, ia merasakan ada sesuatu yang hangat dari perhatian pemuda ini. Sikap-sikap Saldi, nada suaranya yang lembut dan tulus, semuanya terasa menenangkan. Sebuah kontras yang menusik dibandingkan sikap suaminya belakangan ini. "Maaf ya bu, tempatnya begini saja. Kita kompres dulu ya, biar bengkaknya tidak makin parah," ujar Saldi sambil dengan sangat hati-hati mengangkat kaki Ani dan meletakkannya di atas bantal kecil sebelum menempelkan kompres dingin yang sudah ia siapkan.
Ani duduk dengan cemas di kursi kayu sederhana di dalam kontrakan Saldi. Rasa sakit di kakinya masih terasa, namun perhatian Saldi perlahan menggeser fokusnya. Saldi menyuruh Ani untuk duduk dengan nyaman, memastikan kaki yang keseleo itu terangkat dan stabil. Ia telah selesai memompres kaki Ani selama beberapa saat, mencoba mengurangi pembengkakan awal. Saldi lalu duduk di lantai, di depan Ani mengambil jeda sebentar. Kompresnya sudah cukup, Bu. Sekarang kita coba pijat pelan, ya, supaya otot-ototnya rileks dan aliran darahnya lancar. Jangan khawatir. Saya dulu sering bantu pijat kakek saya, kalau beliau pegal-pegal, kata Saldi sambil tersenyum meyakinkan. Ani hanya mengangguk, merasa sedikit canggung. Namun, sekalipun tenang dengan cara Saldi berbicara, Saldi mulai memijat. Tangannya yang cekatan mulai menyentuh perlahan area di sekitar pergelangan kaki Ani. Pijatan itu dimulai dengan lembut mengikuti alur otot yang tegang. Saat jari-jari Saldi mulai menekan titik-titik yang terasa nyeri, Ani pelan. Awalnya terasa sakit, tapi tak lama kemudian, rasa sakit itu berubah menjadi lega dan nikmat. Ani merasakan adanya perhatian total yang terfokus padanya. Di rumah, suaminya mungkin akan menyuruhnya mengoleskan minyak dan beristirahat. Tapi tidak akan pernah ada sentuhan selembut dan setelus ini. Tidak akan ada jeda watiu khusus yang dihabiskan hanya untuk mengurangi rasa sakitnya. Aduh, enak sekali Nak Saldi. Tanganmu hebat, pas sekali tekanannya, ujar Ani. Matanya terpejam sejenak menikmati pijatan itu. Tertawa, Saldi tertawa kecil. Syukurlah kalau ibu merasa nyaman. Nanti setelah ini, ibu harus benar-benar istirahat total ya. Balasnya sambil terus melanjutkan pijatan fokusnya. Selama pijatan itu, Ani memperhatikan Saldi. Ia melihat betapa tulusnya pemuda ini membantu. Di mata Saldi, ia melihat sorot kepedulian yang murni. Ini adalah perhatian yang sangat dibutuhkan Ani di usia puber keduanya. Perhatian yang membuat dirinya merasa spesial dan dipedulikan sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai seorang ibu atau istri yang harus mengurus rumah tangga. Kebutuhan emosional Ani terpenuhi oleh Saldi. Meskipun itu hanya melalui sebuah pijatan dan beberapa kata sederhana. Ketika Saldi memijat bagian pumit dan betisnya, Ani merasakan kakinya perlahan membaik. Ketegangan yang mencekik ototnya mulai mengendur. Tidak terasa waktu berlalu cukup lama. Pijatan itu selesai. Saldi membantu Ani mengenakan kaos kaki kembali dan memastikan Ani tidak merasakan sakit yang parah saat ia mencoba menggerakkan kakinya. Bagaimana, Bu? Sudah jauh lebih baik, tanya Saldi. Ani mencoba menjejakkan kakinya dengan hati-hati ke lantai. Rasa sakitnya memang jauh berkurang. Hanya menyisakan sedikit nyeri tumpul. Iya, Nak Saldi. Jauh lebih baik. Terima kasih banyak ya. Kalau tidak ada kamu, mungkin ibu sudah harus ke tukang urut, kata Ani. Nadanya penuh rasa syukur. Setelah sesi pijat selesai, mereka duduk sebentar, saling berhadapan. Suasana menjadi lebih santai. Saldi menyuguhkan Ani teh hangat. Mereka mulai berobrol ringan. Saldi menanyakan tentang kondisi Ani secara umum, dan Ani bercerita tentang aktivitasnya. Dalam percakapan itu, Ani merasa sangat mudah terbuka kepada Saldi. Saldi mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali memberikan tanggapan yang bijak dan menghibur. Setiap kata yang keluar dari Saldi terasa seperti balsem bagi hati Ani yang kering. Ia merasakan koneksi yang aneh. Seolah-olah Saldi bisa melihat dan memahami kelelahan emosional yang ia rasakan. Kenyamanan ini menjadi candu baru bagi Ani. Rasa nyaman yang melingkupinya bukan hanya karena kakinya membaik, tapi karena ia merasa terhubung secara emosional dengan Saldi. Setelah merasa kakinya cukup kuat untuk berjalan perlahan, Ani berpamitan. Nak Saldi, ibu harus pulang sekarang. Suami ibu pasti sudah menunggu. Sekali lagi, terima kasih banyak atas pertolongan dan pijatannya yang hebat, ucap Ani sambil memberikan senyum tulus yang berbeda dari senyum rutinitasnya di rumah. Saldi mengantarkan Ani sampai ke pintu. Sama-sama, Bu. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa istirahatkan kakinya. Kalau ada apa-apa,
Jangan sungkan panggil saya, pesan Saldi. Ani berjalan pulang dengan langkah yang pelan, tapi hatinya terasa lebih ringan. Pertemuan singkat itu telah menorehkan kesan mendalam. Ia pulang tidak hanya dengan kaki yang lebih baik, tapi juga dengan pikiran yang dipenuhi bayangan pemuda ramah dan tulus yang baru saja memberinya perhatian yang sangat ia butuhkan. Benih ketertarikan yang berakar pada kebutuhan emosional yang hampa mulai tertanam kuat. Sesampainya di rumah, Ani disambut oleh suaminya yang sedang duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi. Raut wajah suaminya tampak datar. Tidak terlalu terkejut atau cemas dengan keterlambatan Ani yang menguatkan kembali perasaan diabaikan yang selalu menyelimuti Ani. Ani masuk dengan langkah yang agak pincang. Mencoba menyembunyikan rasa senang yang bercampur dengan kelegaan di hatinya. "Kenapa jalannya begitu, Ani? Kakimu sakit?" tanya suaminya tanpa mengalihkan pandangan sepenuhnya dari layar. Suaranya terdengar lebih seperti pertanyaan rutin, bukan kepedulian yang mendesak. Ani duduk perlahan. "Iya, tadi di jalan aku kesleo hampir jatuh," jawab Ani sambil mulai melepaskan sandalnya. Ia memutuskan untuk menceritakan kejadian itu. Bukan hanya karena itu fakta, tetapi juga sebagai ujian kecil untuk melihat reaksi suaminya. Berharap ada sedikit rasa cemas yang muncul. Ia menceritakan seluruh kronologi, dari ia jatuh hingga kemunculan Saldi yang sigap menolong dan membawanya ke kontrakan untuk dikompres dan dipijat. Ani menyoroti betapa tulus dan baiknya Saldi dalam memberikan pertolongan pertama. Ia ingin suaminya mendengar tentang perhatian yang ia terima dari orang asing. Mungkin berharap suaminya akan menyadari kekurangan perhatiannya sendiri. Suaminya mendengarkan, tetapi reaksinya jauh dari yang Ani harapkan. Tidak ada kecemburuan, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Suaminya justru menarik nafas lega, lebih kepada rasa syukur karena masalahnya tidak menjadi lebih besar. "Syukurlah kalau begitu. Untung ada orang yang mau menolong. Dunia ini masih banyak orang baik," kata suaminya, kembali fokus pada televisinya. Ani menunggu berharap suaminya akan menanyakan lebih lanjut tentang Saldi atau mengekspresikan sedikit ketidaknyamanan. Tapi yang keluar dari mulut suaminya justru sebaliknya. Sebuah ide yang secara tidak langsung membuka jalan bagi Ani. "Karena dia sudah sangat baik dan tulus menolongmu, besok kamu buatkan makanan saja atau bawakan buah-buahan sebagai tanda terima kasih. Itu lebih baik daripada hanya ucapan," saran suaminya dengan nada praktis. Mendengar saran itu, mata Ani langsung berbinar. Ia merasakan lonjakan kegembiraan yang tak terduga. Ini bukan hanya sebuah saran. Ini terasa seperti lampu hijau resmi dari suaminya. Suaminya sendiri yang menyuruhnya untuk kembali menemui Sadi atas nama etika dan terima kasih. Keraguan kecil yang tadinya ada di hati Ani tentang pantas atau tidaknya ia kembali mengunjungi kontrakan Saldi, kini sirna. Suaminya telah memberikan justifikasi yang perfect. Ia merasa senang bukan main. Momen terima kasih ini akan menjadi alasan yang sah dan tidak terbantahkan untuk bertemu Saldi lagi. Untuk duduk lagi di sana dan merasakan lagi kenyamanan dari perhatian tulus yang diberikan pemuda itu. Ketertarikan yang sudah bersemai kini mendapatkan pupuk legalitas dari sang suami sendiri. Dalam hati Ani tahu bahwa alasan sesungguhnya ia ingin bertemu Saldi lagi, bukan sekedar mengucapkan terima kasih. Ia sudah sangat nyaman dengan Saldi. Kenyamanan itu telah berubah menjadi ketertarikan yang lebih dalam. Saldi memberinya warna di tengah kehidupan rumah tangga yang terasa abu-abu dan hambar. Ia merindukan perasaan dihargai, merindukan obrolan santai yang mendalam, dan yang terpenting, ia ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama Saldi. Malam itu, di samping suaminya yang sudah tertidur pulas dengan keacuhan yang familiar, Ani tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi rencana, makanan apa yang akan ia masak. Bagaimana ia akan membawakannya? Bagaimana reaksi Saldi saat ia muncul kembali? Ia mulai merancang pertemuan kedua ini bukan sebagai tugas,
melainkan sebagai kencan rahasia yang direstui secara tidak sengaja oleh suaminya sendiri. Perasaan bersalah belum sepenuhnya muncul karena di permukaan ini semua adalah tentang membalas budi. Keesokan harinya, Ani mempersiapkan diri dengan hati-hati. Ia memasak makanan kesukaan suaminya yang ia tahu akan disukai oleh siapapun termasuk Saldi. Tentu saja ia berdandan lebih rapi dan segar dari biasanya. Ini adalah kunjungan resmi balas budi yang seharusnya tidak menimbulkan kecurigaan. Tetapi bagi Ani, ini adalah usaha untuk tampil menarik di mata Saldi. Dengan hati yang berdebar antusias, Ani membawa wadah makanan dan berjalan menuju kontrakan Saldi. Saat ia tiba dan mengetuk pintu, Saldi membuka pintu dan tampak terkejut melihat kedatangan Ani. "Ibu Ani, ada apa, Bu?" tanya Saldi. Rup wajahnya menunjukkan perpaduan antara terkejut dan senang. Ani tersenyum lebar. "Kaki saya sudah lumayan, Nak. Saya kesini atas saran suami saya. Ini saya bawakan sedikit makanan sebagai tanda terima kasih atas pertolonganmu kemarin. Kamu sudah sangat membantu saya," jelas Ani sambil menyodorkan wadah makanan. Saldi menerima bingkisan itu dengan sopan. "Aduh, terima kasih banyak, Ibu. Tidak perlu repot-repot begini. Saya ikhlas membantu," jawab Saldi. Raut wajahnya menunjukkan rasa sungkan yang tulus. Ani menggeleng pelan sambil melangkah masuk setelah dipersilahkan. "Tidak, Nak. Ini sudah jadi kewajiban. Sudah seharusnya kami berterima kasih." Setelah basa-basi itu selesai, Ani langsung menuju inti kunjungannya yang sebenarnya. Ia mengambil kursi yang sama dengan tempat ia duduk kemarin. "Sebenarnya selain mengantar makanan, saya mau minta bantuan lagi, Nak Saldi," ujar Ani memasang ekspresi sedikit memelas. Saldi langsung bertanya, "Ada apa, Bu? Kaki Ibu sakit lagi?" "Iya, walaupun sudah mendingan, rasanya masih ada pegal di bagian betis dan agak linuh kalau dibawa jalan lama." "Nak Saldi, saya boleh minta dipijat sebentar lagi tidak? Pijatanmu kemarin itu benar-benar manjur. Saya belum berani ke tukang urut." Tentu saja itu hanyalah sebuah alasan yang dibuat-buat. Kaki Ani memang belum pulih 100%. Tapi rasa sakit yang tersisa sudah sangat minim. Alasan sebenarnya adalah ia ingin menghabiskan waktu bersama Saldi secara lebih lama. Ia rindu kenyamanan dan kehangatan yang Saldi berikan. Saldi, yang pada dasarnya adalah orang baik dan tidak tega, tentu saja tidak menolak. "Oh, tentu saja, Bu. Mari sini saya bantu lagi. Saya usahakan sebentar saja." "Ya, Bu," kata Saldi. Ia segera menyiapkan perlengkapan pijatnya. Saat Saldi mulai memijat, suasana menjadi lebih santai dan akrab daripada kemarin. Kali ini, fokus mereka tidak hanya pada kaki Ani, tetapi juga pada percakapan. Ani mulai menanyakan banyak hal tentang Saldi, tentang pekerjaannya, asal-usulnya, dan rencana masa depannya. "Nak, Saldi ini asalnya dari mana? Kok merantau jauh ke sini?" tanya Ani di sela pijatan. Saldi menjawab dengan terbuka. "Saya dari kampung, Bu. Kesini cuma coba peruntungan kerja sambil sesekali bantu kirim uang ke orang tua," jawabnya santai. Percakapan mengalir lancar, dihiasi tawa dan canda. Ani seringkali menggunakan kesempatan ini untuk tampak sedikit menggoda Saldi. Misalnya ketika Saldi menekan titik tertentu, Ani akan berpura-pura kesakitan, atau ia akan memuji keahlian Saldi dengan tatapan mata yang sedikit lebih lama. "Aduh, tanganmu ini benar-benar bikin Ibu betah, Nak," ucap Ani dengan nada setengah bercanda, setengah sungguhan. Saldi menanggapinya dengan senyum malu-malu, menganggapnya sebagai gurauan seorang ibu-ibu yang sudah akrab. Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa ia juga merasa tertarik pada Ani. Paras Ani yang cantik, ditampel bodinya yang menarik, serta keberanian Ani dalam berbicara dan tertawa, membuat Saldi merasa nyaman dan terhibur. Obrolan mereka berlanjut tentang topik-topik ringan. Keakraban yang terjalin saat pijatan semakin dekat. Setiap kata yang terucap dan setiap pijatan, meski masih dibungkus niat baik, dan alasan kaki belum sembuh, adalah langkah kecil yang Ani ambil untuk lebih mendekatkan diri pada Saldi. Pijatan pun selesai. Ani merasa puas. Bukan hanya karena kakinya lebih lega, tapi karena ia berhasil mendapatkan waktu
yang ia inginkan dengan Saldi. Ia pulang dengan hati yang berbunga-bunga, tahu bahwa kunjungan ini bukanlah yang terakhir. Kunjungan yang diawali dengan alasan kaki ke Seleo itu ternyata tidak pernah berhenti. Ani menemukan alasan yang tak ada habisnya untuk menyambangi kontrakan Saldi. Kadang ia beralasan hanya singgah sebentar sepulang dari pasar. Kadang ia meminta bantuan membetulkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mendesak, atau kadang ia hanya datang karena merasa sepi dan butuh teman bicara. Namun inti dari semua alasan itu hanya satu, Ani ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan Saldi. Kenyamanan yang ia rasakan di dekat Saldi telah menjadi pelarian harian. Di sana ia merasa didengar, dihargai, dan yang paling penting ia merasa hidupnya kembali berwarna. Kontrasnya begitu tajam dengan suasana di rumahnya di mana keheningan dan keacuan suaminya terasa semakin membebani jiwanya. Saldi sendiri juga tidak pernah menolak. Kehadiran Ani yang dewasa, cantik, dan penuh semangat ternyata juga mengisi hari-hari Saldi yang biasanya datar. Ia menikmati percakapan yang hidup dan perhatian yang Ani berikan. Meskipun ia menyadari status Ani sebagai istri orang, ketertarikan fisik dan kenyamanan emosional yang ia rasakan membuat Saldi kesulitan menjaga jarak. Suatu sore yang agak mendung, Ani kembali berkunjung ke kontrakan Saldi. Kali ini ia datang tanpa alasan yang jelas selain rasa bosan di rumah. Setelah mengobrol sebentar, Ani melontarkan ide yang terasa tiba-tiba, namun sebenarnya sudah lama mengendap di pikirannya. "Nak Saldi, kita nonton film yuk." "Ibu bosan, dari tadi cuma ngobrol." "Kamu punya film bagus tidak?" tanya Ani. Saldi menyalakan laptopnya. Mereka mulai mencari-cari tontonan. Saat mereka berselancar di internet, Ani dengan santai menunjuk sebuah thumbnail film Jepang. "Coba yang itu, nak." Katanya filmnya bagus, alur ceritanya dramatis, kata Ani. Nandanya terdengar biasa saja. Mereka mulai menonton film itu bersama. Kontrakan menjadi sunyi, hanya diisi suara dari film. Duduk berdampingan di sofa sempit. Mata mereka terpaku pada layar. Momen itu terasa canggung. Tanpa disadari, waktu bergerak cepat. Bayangan di luar jendela kontrakan sudah berubah menjadi gelap bekak. Waktu sudah menunjukkan pukul 30 malam. Ani terperanjat kaget saat melirik jam di ponselnya. "Ya ampun, sudah malam sekali nak Saldi. Ibu harus pulang sekarang. Suami ibu pasti sudah marah besar," seru Ani dengan panik sambil buru-buru membereskan diri. Saldi ikut berdiri, sedikit menyesali mengapa ia tidak menyadari waktu berlalu begitu cepat. "Hati-hati bu," ujarnya singkat. Raut wajahnya juga terlihat tegang karena takut. Ani bergegas pulang. Benar saja, sesampainya di rumah, suaminya sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah masam dan tegang. "Dari mana kamu, Ani? Kenapa baru pulang jam segini?" "Aku telepon berkali-kali tidak diangkat," bentak suaminya. Amarahnya jelas terasa. Ani mencoba menenangkan diri. Ia tahu ia harus berbohong. "Maaf ya, tadi aku dari tempat Bu Ranti bantuin dia urus pesanan makanan. Ponselku kehabisan baterai jadi tidak sadar waktu," jawab Ani mencoba terdengar meyakinkan meskipun suaranya sedikit bergetar. "Bu Ranti, sampai jam segini aku curiga Ani. Beberapa hari ini tingkahmu aneh. Kamu sering keluar tanpa bilang mau kemana. Jujur, kamu kemana tadi?" desak suaminya. Meskipun Ani berhasil berkelit malam itu, suaminya tidak lagi acuh tak acuh. Kecurigaan yang samar kini telah berubah menjadi benih keraguan yang kuat. Ia mulai mengamati setiap gerak-gerik Ani, merasakan ada sesuatu yang disembunyikan dalam kehidupan rumah tangganya yang selama ini ia anggap baik-baik saja. Meskipun suaminya sudah terang-terangan menunjukkan kecurigaan, Ani tidak mampu menghentikan kebiasaannya. Kenyamanan yang ia dapatkan dari Saldi sudah terlalu kuat, sudah menjadi kebutuhan emosional yang tak tergantikan. Ia semakin pintar mencari celah dan alasan untuk bisa berduaan dengan Saldi. Meskipun ia harus berbohong lebih sering dan lebih lihai. Ani tahu ia sedang bermain api, tetapi ia merasa tidak punya pilihan. Rumah tangganya terasa begitu dingin. Sementara di sisi lain, Saldi menawarkan kehangatan dan perhatian. Namun di pihak suaminya, kecurigaan itu terus tumbuh, berubah menjadi firasat yang menusuk.
Keacuhan yang selama ini ia tunjukkan perlahan terkikis oleh rasa penasaran dan marah yang terpendam. Ia mulai menyadari bahwa tingkah aneh-aneh tidak bisa lagi diabaikan. Ia harus tahu kemana perginya istrinya hampir setiap sore dan mengapa telepon Ani sering tidak aktif atau diabaikan. Suatu hari setelah Ani pamit keluar rumah dengan alasan Kelise, mengunjungi teman, atau berbelanja di tempat yang agak jauh, suaminya memutuskan untuk bertindak. Dengan hati yang berat dan cemas, ia membuntuti Ani dari jarak yang aman. Ia bergerak pelan dan hati-hati, memastikan Ani tidak menyadari sedang diikuti. Ani berjalan santai menuju kompleks kontrakan, tempat yang seharusnya tidak ia kunjungi kecuali untuk alasan yang sangat jelas. Suaminya mengamati dari kejauhan saat Ani berhenti di depan sebuah kontrakan sederhana. Kontrakan Saldi, hatinya mencelos. Semua firasat buruknya tiba-tiba terasa nyata. Ani masuk ke dalam kontrakan itu tanpa ragu, seolah-olah ia sudah menjadi tamu tetap di sana. Suaminya menunggu sebentar, mencoba menenangkan badai emosi yang bergejolak di dadanya. Ia membiarkan waktu berjalan beberapa saat, memastikan bahwa ini bukanlah kunjungan singkat yang polos. Di dalam kontrakan, Ani dan Saldi sedang asik berbincang. Mereka tertawa. Saldi mungkin sedang menceritakan pengalaman kerjanya hari itu, dan Ani mendengarkan dengan penuh perhatian. Kenyamanan dan keakraban di antara mereka begitu nyata, begitu kental. Jauh melampaui batas hubungan tetangga biasa. Mereka berdua begitu larut dalam dunia mereka sendiri, sehingga mereka benar-benar lupa untuk berhati-hati. Lupa bahwa dinding dan pintu tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Setelah beberapa lama menunggu, suaminya tidak tahan lagi. Dengan langkah mantap yang dipenuhi amarah dan rasa dikhianati, ia berjalan menuju kontrakan itu. Ia membuka pintu yang ternyata tidak terkunci, lalu mendorongnya dengan keras. Brak! Suara pintu yang dibuka paksa itu mengejutkan Ani dan Saldi. Mereka berdua menoleh dan pemandangan pertama yang mereka lihat adalah wajah suami Ani yang merah padam. Matanya penuh api amarah, berdiri tegak di ambang pintu. Ani dan Saldi sama-sama membeku. Keterkejutan itu begitu hebat, hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Tertangkap basah di tengah keakraban yang telah mereka rahasiakan. Ruangan itu tiba-tiba terasa sesak dan panas. Jadi ini alasannya kamu selalu bohong. Ini tempatmu selama ini sama laki-laki ini. Suaminya berteriak. Suaranya pecah menahan emosi yang meluap. Ia melangkah maju, sorot matanya menusuk Ani. Aku sudah percaya kamu, Ani. Aku sudah berusaha mengabaikan firasatku. Tapi kamu malah sejauh ini. Ani mencoba membela diri. Namun kata-kata tertahan di tenggorokannya. Rasa bersalah menghantamnya keras. Ia melihat rasa sakit dan pengkhianatan yang jelas di mata suaminya. Suaminya tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Amarahnya ditujukan pada Saldi. Kamu beraninya kamu mengganggu istri orang. Kamu tidak punya etika. Saldi yang juga terkejut berusaha meminta maaf. Maafkan saya Pak, saya tapi suaminya tidak mau mendengar. Konfrontasi itu berlangsung cepat dan menyakitkan. Kata-kata kasar terucap, tuduhan dilemparkan. Begitu banyak rasa sakit yang terlontar dalam waktu singkat. Setelah ledakan amarah itu mereda, suaminya menatap Ani dengan tatapan yang dingin. Kehilangan semua kehangatan yang tersisa. Aku mau kamu urus surat-surat cerai. Kita selesai, Ani. Aku tidak bisa hidup dengan pengkhianat, ucap suaminya. Suaranya sekarang pelan dan menusuk penuh kepastian. Suaminya pergi meninggalkan Ani dan Saldi dalam keheningan yang mematikan. Air mata Ani tumpah. Ia merasa hancur, sedih, dan kecewa, bukan hanya karena suaminya pergi, tetapi karena ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ia telah menukar kehangatan yang ia cari dengan kehancuran rumah tangganya. Gugatan cerai yang diajukan suaminya menghantam Ani dengan sangat keras. Setelah perpisahan yang penuh amarah itu, rumah tangga yang selama ini dingin, kini benar-benar runtuh dan hancur. Ani harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan segalanya demi mencari perhatian sesaat. Ia merasa sangat bersalah bukan hanya kepada suaminya,
tetapi juga kepada anak-anaknya, yang kini harus menjadi korban dari kebutuhan emosionalnya yang tak terkontrol. Di tengah kehancuran itu, Saldi kembali hadir. Ia merasa sangat bertanggung jawab atas apa yang menimpa Ani. Meskipun Ani juga bersalah, Saldi tahu bahwa keakrabannya adalah pemicu langsung dari terbongkarnya pengkhianatan itu. Ia tidak ingin Ani sendirian menghadapi konsekuensi ini. Suatu hari, Saldi memberanikan diri menemui Ani dan menyampaikan niat tulusnya. Bu Ani, saya benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi. Saya tidak pernah berniat menghancurkan rumah tangga ibu. Ini semua terjadi karena kelalaian kita berdua, ucap Saldi dengan nada serius. Sebagai bentuk tanggung jawab saya siap menikahi ibu. Saya tidak akan membiarkan ibu menghadapi ini sendirian. Tawaran Saldi itu menciptakan dilema baru yang sangat rumit bagi Ani. Secara logika, tawaran itu adalah jalan keluar. Saldi adalah sumber kebahagiaan dan perhatian yang selama ini ia cari. Dengan Saldi, hidupnya terasa lebih hidup, penuh warna, dan ia merasa benar-benar dicintai dan dipedulikan sebagai seorang wanita. Saldi menawarkan masa depan yang penuh kebahagiaan dan tawa. Namun, di sisi lain, Ani masih berjuang dengan hatinya. Jauh di lubuk hatinya, terlepas dari keacuhan yang menyelimuti, Ani masih memiliki ikatan emosional dengan mantan suaminya. Dan yang terpenting, ia memiliki ikatan yang sangat kuat dengan anak-anaknya. Ia tahu bahwa rujuk adalah jalan terbaik demi keutuhan keluarga, demi psikologis anak-anaknya. Ia mencoba berkomunikasi kembali dengan mantan suaminya, memohon kesempatan kedua. Ia mengakui kesalahannya, memohon agar suaminya mau membuka pintu rekonsiliasi. Ia berjanji akan berubah. Berjanji untuk berusaha memperbaiki hubungan yang hambar itu. Ani tahu jika ia kembali kepada suaminya, hidupnya mungkin akan terasa hambar lagi. Ia mungkin akan kembali merasakan kekeringan emosional yang memicu masalah ini sejak awal. Tetapi setidaknya anak-anaknya akan memiliki keluarga yang utuh. Nah Saldi, terima kasih. Tapi ibu butuh waktu. Ini bukan hanya tentang kita berdua. Ada anak-anak yang harus ibu pikirkan. Jawab Ani suatu kali, nadanya penuh keraguan. Saya tidak tahu. Di satu sisi, saya merasa nyaman dan bahagia denganmu. Kamu memberikan semua yang selama ini saya rindukan. Tapi di sisi lain, saya merasa harus memperjuangkan lagi keluarga saya. Mungkin saja kalau saya kembali, keadaan bisa membaik demi anak-anak. Dilema itu menggerogoti jiwanya. Apakah ia harus memilih kebahagiaan pribadinya? Hidup penuh warna bersama Saldi, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan, ataukah ia harus memilih tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, kembali kepada suaminya, mencoba memperbaiki puing-puing rumah tangga yang hancur. Meskipun ia tahu hidupnya mungkin akan kembali terasa dingin dan hambar. Keputusan ini terasa seperti memilih antara dua kehidupan yang sama-sama menuntut pengorbanan. Ani duduk sendirian, menatap masa depan yang terasa kabur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Apakah ia akan menemukan kekuatan untuk berjuang demi cinta yang hambar, demi anak-anaknya, ataukah ia akan menyerah pada kenyamanan yang ditawarkan Saldi, memulai babak baru, dengan resiko dicap sebagai wanita yang meninggalkan keluarga? Nasibnya kini berada di ujung tanduk. Sebuah keputusan harus diambil. Keputusan yang akan menentukan apakah kisah cinta ini akan berlanjut menjadi ikatan suci ataukah ia akan kembali ke pelukan masa lalu yang penuh penyesalan. Ani harus memilih. Apakah ia akan menikah dengan Saldi dan menjalani hidup yang penuh warna ataukah ia akan berhasil merayu suaminya dan rujuk menerima hidup yang terasa hambar demi anak-anaknya.